Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita, yaitu tentang momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, momentum itu sebenarnya adalah kuantitas gerakan suatu benda atau tingkat kesulitan untuk menghentikan gerakan benda. Waktu di kelas 10 kita sudah belajar mengenai momentum linier, yaitu benda-benda yang bermassa dengan kecepatan tertentu, tentu dia punya sebuah momentum. Semakin besar benda tersebut, maka momentumnya juga akan semakin besar. Semakin laju gerakannya juga momentumnya semakin besar. Nah, momentum itu dibagi menjadi dua, ada momentum linier yang bergerak pada lintasan lurus, ada momentum sudut, peristiwanya pada gerak melingkar. Nah, kita flashback kembali. Untuk momentum linier, rumusnya adalah P sama dengan M dikali V, atau massa dikali kecepatan linier. Nah, sekarang kita akan bahas momentum sudut, simbolnya adalah L, yaitu perkalian antara inersia dikali kecepatan sudut atau omega. Nah, sebenarnya mirip perumusannya dengan momentum linier, di mana massa dianalogikan sebagai inersia, dan kecepatan linier analoginya sama seperti kecepatan sudut omega. Selanjutnya kita akan bahas momentum sudut. Momentum sudut disimbolkan sebagai L. Nah, misalkan ada sebuah benda atau partikel dikaitkan dengan sebuah tiang tongkat menuju poros. Nah, ketika digerakkan, maka dia punya arah vektor kecepatan yang tegak lurus terhadap lengan gaya, yaitu kecepatannya ini. Kemudian ada jari-jari R dan benda bermassa M. Nah, dia akan berputar searah jarum jam. Maka di sini kita bisa menentukan momentum sudutnya, yaitu perumusannya adalah L sama dengan perkalian antara besaran massa, kecepatan, dan jarak dari benda menuju poros atau jari-jarinya atau lengan gaya. Nah, M dikali V dikali R. Karena di sini V ini adalah gerak linier atau kecepatan pada gerak linier, ingat hubungannya dengan gerak melingkar, V itu adalah omega dikali R atau kecepatan sudut dikali jari-jari lingkaran. Sehingga kita ganti V-nya menjadi M omega R dikali R. Nah, yang di stabilo warna biru, MRR, itu merupakan perumusan dari MR kuadrat, yang mana MR kuadrat itu adalah inersia. Jadi ingat, rumus inersia adalah MR kuadrat, kemudian omeganya tetap omega, maka kita dapatkan perumusan L adalah I omega atau LIW. Nah, inilah asal-usul penemuan dari perumusan momentum sudut. Berikutnya, aplikasi dari momentum sudut, salah satunya yaitu pada penari balerina. Nah, ketika penari balerina atau ice skating ini berputar pada porosnya, nah, saat tangannya direntangkan maupun tangannya ditelungkupkan, maka kecepatan putaran sudutnya itu akan berubah. Nah, di sini maka berlaku hukum kekekalan momentum sudut anak-anak. Jadi, hukum kekekalan momentum sudut itu terjadi apabila momentum sudut ini jika selama benda berputar itu tidak mendapat momen gaya luar, maka momentum sudutnya kekal. Jadi dia berputar tanpa pengaruh gaya apapun dari luar, tanpa dorongan, tanpa gaya-gaya yang mempengaruhi dari sekitarnya. Jadi dia berputar, kemudian ketika tangannya direntangkan, maka kecepatannya akan berbeda ketika tangannya ditelungkupkan. Nah, kan kita analisis menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, ini adalah bentuk dari hukum kekekalan momentum sudut, yaitu LA sama dengan LB, atau L1 sama dengan L2, bebas kalian membuat persamaannya seperti apa. Intinya, momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, misalkan awalnya pada saat penari itu merentangkan tangan, akhirnya pada saat dia menelungkupkan tangan. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya, LA itu adalah I dikalikan omega, tetapi posisi awal saat kejadian pertama. Kemudian inersia B dikali omega B, yaitu kejadian pada saat tangannya ditelungkupkan. Nah, dari sini kita lihat hasil LA dan LB ini, yaitu pada saat kejadian A,
saat penari ini merentangkan tangan, maka jari-jari dari rentangan tangan ini kita bisa analisis mulai dari porosnya. Poros pusat massa itu ada di badannya dia. Nah, maka R-nya itu sejauh ini, RA atau R1. Itu sama ya. Jadi ini adalah jari-jari si penari mulai dari rentangan tangannya. Nah, dapat kita lihat ketika dia menelungkupkan tangan, tentu jari-jarinya lebih pendek. RB atau R2 itu lebih pendek dari RA. Maka kita bisa buat kesimpulan dengan RA lebih besar dari RB, maka yang terjadi inersianya kita bisa mencari tahu. Inersia itu adalah I sama dengan MR kuadrat. Masanya orangnya tidak berubah. Maka kalau RA-nya lebih besar, tentu hasil inersianya akan lebih besar dari inersia yang B, karena jari-jari B-nya lebih pendek. Oke, jadi kita bisa buat kesimpulan bahwa pada saat penari itu merentangkan tangan, inersianya lebih besar daripada saat dia menelungkupkan tangan, inersianya lebih kecil. Nah, yang terakhir kita bisa lihat analisis kecepatan sudutnya, yaitu kecepatan putarannya, di mana semakin besar rentangan tangannya, maka omeganya semakin kecil. Artinya, saat si penari balerina ini memiliki jari-jari yang lebih besar, maka nilai omeganya akan lebih kecil daripada omega B. Karena apa? Karena ketika kita lihat dari hukum kekekalan momentum sudut, di mana LA sama dengan LB itu konstan, jadi nilai inersia A berbanding terbalik dengan omega A. Kalau inersia A-nya maksimal, maka kecepatan sudutnya akan minimal. Jadi tadi dia inersianya karena dia merentangkan tangan, maka kecepatan sudutnya akan kecil. Sedangkan inersia B-nya itu menjadi minimal, maka putarannya akan semakin kencang. Jadi supaya penari balerina itu bisa melambatkan gerakannya, maka dia perlu menyusutkan kedua tangannya. Jadi yang ini kita bisa buat simpulan, kecepatan sudutnya lebih cepat. Sedangkan yang ini kecepatan sudutnya lebih lambat. Oke, ini adalah aplikasi dari hukum kekekalan momentum sudut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gerak menggelinding dan beberapa konsep energi. Di mana gerak menggelinding ini kita lihat dari tabel. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama kita akan bahas gerak menggelinding itu apa sih? Jadi gerak menggelinding itu merupakan perpaduan dari 2 gerakan, yaitu gerak translasi, di mana gerak translasi itu adalah pergeseran benda dengan bentuk dan lintasannya lurus. Contoh, bola ini hanya bergeser dan dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain tanpa berputar. Jadi ini adalah gerak translasi, hanya bergeser. Kemudian dia juga digabung dengan gerakan rotasi, gerakan benda yang berputar terhadap poros. Nah, ini gerakan rotasi. Gabungan dari gerak translasi dan rotasi disebut sebagai gerak menggelinding. Contoh seperti pemain sepak bola. Nah, itu kan bolanya berputar dan dia juga bergerak berpindah tempat. Maka itu contoh dari gerak menggelinding, yaitu perpaduan gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, kita akan analisis diagram gaya untuk gerak translasi dulu. Jadi di gerak translasi ini sistemnya tadi bendanya itu hanya bergeser dari satu titik ke titik yang lainnya, berarti bisa jadi lintasannya kita anggap licin. Nah, kalau lintasannya licin, dia akan bergeser atau slip, nama lainnya. Lintasannya slip. Jadi benda ini hanya bergerak dengan kecepatan V ke kanan tanpa berputar dan lintasannya licin. Nah, seperti itu. Misalkan dia bergerak, ini bermassa M, bergerak ke arah kanan, atau biasanya ditarik dengan gaya F sehingga dia punya arah vektor kecepatan. Nah, kemudian kalau di peristiwa gerak rotasi,
Nah, benda ini tidak bergeser dari kiri ke kanan, tetapi dia berputar terhadap porosnya dengan syarat lintasannya harus kasar. Ini yang menjadi syarat utama supaya benda itu bisa berotasi, karena kalau dia licin dia nggak akan mutar di tempatnya ini. Jadi diagram gayanya yang pertama, dia punya gaya gesek F, gesek ke kiri, dan benda ini bergerak dengan arah ke kanan, kemudian dia akan berputar. Nah, maka berputar sebesar omega. Omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, seperti itu. Jadi benda ini biasanya ketika ditarik dengan gaya F, maka dia akan berotasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya perpaduan antara gerak translasi dan gerak rotasi itu disebut gerak menggelinding. Jadi kita akan bahas mengenai gerak menggelindingnya. Jadi gerak menggelinding itu yang tadi lintasannya harus kasar, karena kalau dia tidak kasar dia tidak akan bisa menggelinding. Nah, berarti dia punya gaya gesek ke belakang. Kemudian dia akan berputar, punya kecepatan sudut. Dan benda ini biasanya ditarik dengan gaya F. Nah, ini benda bermassa M. Oke, jadi benda itu berputar sekaligus berpindah tempat dari kiri ke kanan. Punya percepatan atau arah kecepatan. Nah, selanjutnya dari ketiganya tentu ada energi yang dimiliki, karena benda bergerak itu pasti punya energi, yaitu energi kinetik. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Energi kinetik translasi. Ingat, energi kinetik translasi itu perumusannya adalah setengah mv kuadrat. Ini rumusnya sudah tidak asing lagi. Jadi gerakan-gerakan kecepatan pada lintasan lurus itu kita bisa menggunakan energi kinetik translasi setengah mv kuadrat. Tetapi kalau rotasi, energi kinetik rotasi, perumusan energi kinetiknya adalah setengah dikali inersia dikali omega kuadrat. Mirip ya rumusnya ya. Berarti tadi seperti massa analoginya dengan inersia, sedangkan V kecepatan linier analoginya seperti kecepatan sudut. Nah, dia mirip. Jadi setengah I omega kuadrat. Nah, lalu kalau energi kinetik total dari gerak menggelinding, ya kita tinggal jumlahkan saja hasilnya. Kalian bisa menghitung masing-masing dulu, eka transnya ditambah eka rotasi, atau mau menyatukan perumusannya dulu baru hasil akhirnya dimasukkan. Jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, ini awalnya. Nah, sekarang dijabarkan setengah mv kuadrat ditambah setengah inersia. Itu kalau kita kembalikan ke perumusan inersia itu kan adalah rumusnya kmr kuadrat, konstanta inersia massa r kuadrat. Sedangkan kecepatan sudut kalau diuraikan menjadi kecepatan linier yaitu V kuadrat per R kuadrat, karena itu omeganya ada kuadratnya. Nah, sama-sama ada mv kuadrat, R-nya boleh dicoret. Nah, jadi setengah mv kuadrat ditambah setengah kmv kuadrat. Sama-sama ada mv-nya, kita keluarkan sama setengahnya. Jadi menyisakan perumusan ini, rumus gabungannya setengah mv kuadrat dalam kurung 1 plus K. Nah, jadi kalau kalian misalkan K ini itu adalah konstanta inersia. Kalau misalkan bendanya silinder pejal atau silinder berongga atau bola pejal, bola perongga, kalian tinggal masukkan konstantanya aja. Misalkan bola pejal 2/5 mr kuadrat. Nah, 1 ditambah 2/5 aja. Nanti tinggal dikalikan setengah mv kuadrat. Seperti itu. Konstanta inersia tergantung jenis benda. Oke, sekarang kita akan lihat aplikasi dari hukum kekekalan energi mekanik berlaku pada gerak menggelinding. Contoh, kita mau menentukan kecepatan bola ini saat sudah mencapai di dasar lintasan. Tentu, saat di dasar lintasan itu kita bisa analisis dari segi energinya dulu. Nah, di sini syaratnya, ingat, supaya dia bisa bergerak menggelinding, lintasannya harus kasar. Nah, jadi di sini peristiwa gerak menggelinding, kalian bayangkan bola kalian gelindingkan, maka dia kan akan berputar, ya kan?
berputar dengan kecepatan omega. Terus dia juga punya G gesek ke belakang, F gesek. Nah, dia berputar dan berpindah tempat sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita tinggal analisis energinya dulu. Saat di titik A, benda ini kan diluncurkan tanpa gaya dorong. Maka kita lihat dia punya ketinggian. Kalau benda yang punya ketinggian atau punya kedudukan tertentu, maka dia punya energi potensial. Kita bisa sebut energi potensial di titik A itu sangat maksimum daripada di B karena dia lebih tinggi. Sekarang energi kinetiknya, karena ini geraknya menggelinding, kita punya dua, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Nah, karena benda ini tidak didorong, maka energi kinetiknya saat di puncak itu 0. Jadi dia tanpa kecepatan awal artinya. Atau gerak jatuh bebas biasanya, kecepatan awal. Nah, saat dia sudah bergerak turun ke bawah, maka saat di dasar potensialnya di titik B jelas dia tidak ada, artinya minimum yaitu 0. Nah, namun pada saat di dasar lintasan tentu gerakannya kan semakin cepat, maka energi kinetik translasi dan rotasinya maksimal. Nah, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, EMA sama dengan EMB. Jadi mekaniknya itu konstan di titik A sama dengan titik B. Sekarang kita tinggal tinggal kita masukkan datanya. Energi potensial di titik A, yaitu maksimal ya dia. Nah, sedangkan translasi ini nilainya 0, rotasi pun 0. Sedangkan saat di dasar di titik B ini 0, ini maksimal, ini juga maksimal. Maka kita bisa masukkan rumusannya, yaitu energi potensial di titik A adalah MGHA sama dengan saat di dasar kita punya energi kinetik translasi. Ingat rumusnya setengah mv kuadrat di titik B ditambah setengah inersia dikali omega kuadrat. Nah, sama-sama di sini nilainya yaitu ada VB kuadrat, ada omega kuadrat. Nah, nanti di sini kalian bisa uraikan dulu setengah M V kuadrat B ditambah inersianya itu kita pecah menjadi KMR kuadrat. Ingat rumus inersia adalah KMR kuadrat dikalikan V kuadrat per R kuadrat. Nah, R-nya ini bisa kita coret. Kemudian di sini MGH di titik A. Nah, maka ada massa boleh kita hilangkan duluan. Sisa G dan H sama dengan setengah VB kuadrat ditambah setengah KVB kuadrat. Sama-sama ada VB, kita bisa satukan setengah VB kuadrat dalam kurung 1 plus K. Nah, ini G dikali H. Karena kita mau mencari kecepatan di dasar lintasan, yaitu siapa? Nah, yaitu si VB ini yang mau kita cari rumusnya. Maka rumusnya menjadi VB kuadrat, ini pindah ruas ke kiri semua, jadi 2GH per 1 ditambah K. Karena VB-nya kuadrat, maka kita bisa akarkan, yaitu VB adalah akar 2GH per 1 ditambah konstanta. Oke, akhirnya kita bisa dapatkan perumusan untuk menentukan kecepatan bola di dasar lintasan, yaitu akar 2GH, H itu adalah ketinggian si benda itu saat meluncur, dibagi 1 plus K. Nah, ingat K ini nanti tergantung jenis bolanya. Ini kan namanya tadi konstanta inersia. Kalau bolanya silinder pejal, kalian tinggal lihat K-nya itu berapa, setengah K, 2/5 K, atau kalau silinder pipa ada yang 1/12 itu, maka K-nya tinggal dimasukkan seperti itu. Jadi penurunan rumusnya seperti ini. Setelah kita dapatkan perumusan untuk kecepatan di dasar lintasan, maka ada tambahan perumusan untuk menentukan percepatan benda di lintasan miring. Nah, nilai percepatan linier ya ini ya. Untuk nilai A adalah A sama dengan G sin theta per 1 ditambah K.
Jadi ini adalah perumusan untuk menentukan percepatan linier atau percepatan gerak pada di bidang miring. Jadi sudah kita dapatkan V tadi, yaitu kecepatan linier di dasar lintasan, dan A atau kecepatan percepatan linier di dasar lintasan miring. Jadi G itu adalah gravitasinya 9,8 atau 10. Sin theta itu adalah sudut yang dibentuk pada bidang miring. Ini tetanya di sini. Nah, maka G sin theta per 1 ditambah K. Ingat, K-nya ini adalah sama konstanta inersia. Jadi untuk gerak menggelinding di bidang miring ada dua perumusan yang wajib kalian ingat, yaitu menentukan kecepatan di dasar lintasan dan percepatan di dasar lintasan.